Modul pertama yaitu cara mengetahui spesifikasi teknis sebuah komputer menggunakan MS Info 32 dan DXDiag. Yang pertama yaitu MS Info 32. Caranya Windows R, ketik MS Info 32, enter. Kemudian akan muncul gambar sebagai berikut. Ini merupakan sistem informasi dari komputer ini sendiri. Untuk selanjutnya yaitu DXDiag sama Windows R, ketik DXDiag, enter. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti berikut ini. Ini untuk displaynya, ini soundnya, dan ini inputnya. Modul 2 Linux OS Environment. Kali ini yaitu membuat sistem operasi Ubuntu. Yang pertama, kalian pastikan sudah punya ISO-nya Ubuntu. Kemudian juga udah download Rufus-nya. Kemudian pastikan kalian juga udah flash disknya udah kosong. Nah, ini udah terdeteksi untuk flash disknya. Boot selection-nya tetap disk ISO image. Kemudian select ISO yang udah ISO Ubuntu yang udah di-download tadi. Kita open. Partition scheme-nya tetap MBR. Kemudian semuanya sama, nggak usah diganti. Langsung di start. Klik yes. Nah, kalau sudah selesai, flash disk siap digunakan. Nah, untuk selanjutnya kalian siapkan flash disk yang udah ada file ISO Ubuntu-nya tadi. Terus kemudian kita tekan power dan tekan F12 di PC Anda untuk masuk BIOS. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalian pilih enter aja. Nah, nanti akan muncul ini, kalian klik aja untuk try Ubuntu ya, jangan yang install Ubuntu.
Nah, ini merupakan desktop dari Ubuntu. Nah, kita akan cari tahu spesifikasi PC di Linux Ubuntu. Yang pertama yaitu LSHW, caranya yaitu ketik ZRL ALTT, kemudian nanti akan muncul command prompt seperti ini. Kita langsung aja klik sudo LSHW enter. Nah, nanti akan kelihatan seperti ini spesifikasi PC yang di Ubuntu untuk yang LSHW. Kemudian kita cari yang LSCPU, caranya sama seperti tadi, Ctrl ALTT. Nah, ini langsung kalian klik sudo LSCPU, nah, enter. Nah, ini keluar udah LSCPU nya di Ubuntu. Selanjutnya yaitu modul 3 sistem biner. Nama saya Nisa Rizika Amalia. Ini praktikum arsitektur teknologi informasi. Nah, untuk di sini soalnya yaitu seperti ini. Lalu kita cari bersama-sama. Untuk yang pertama yaitu kita cari desimal ke biner. Itu caranya ini 4096 itu dibagi 2 sampai hasilnya 0. Nah, seperti ini nanti bacanya yaitu 10000000 sampai sini. Jadi bacanya dari bawah ke atas. Kemudian untuk desimal ke oktal itu dibagi 8, jadi 4096 dibagi 8 sampai hasilnya 0. Bacanya sama yaitu dari bawah 100000. Kemudian untuk desimal ke heksa itu dibagi 16, hasilnya sampai 0 dan baca hasilnya itu dari bawah yaitu 1000. Kita masukkan ke tabel yang udah di sini. Untuk selanjutnya yaitu cari biner. Nah, ini yaitu perhitungan biner ke desimal, yaitu caranya 1, ini 1 pangkat 2, 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Nanti hasil ini semua nanti ditambah hasilnya 875 pangkat 10. Kemudian ini untuk biner ke oktal. Kita ambil 33. Untuk 011 itu ada 3. Jadi untuk 3 itu 110, untuk 5101, 5 tetap, dan 1 nanti hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu biner ke heksa. Untuk biner ke heksa ini sama, kita ambil 44. Kita ambil 4. Untuk 1101 itu hasilnya 11. 0110 hasilnya 6 dan 11 hasilnya 3. Jadi untuk 11 itu sama seperti B, jadi
A10, B11, 12-nya C, 13-nya D, dan seterusnya. Nah, ini untuk jawabannya yaitu 36, 11-nya diganti huruf B. Untuk yang selanjutnya yaitu kita cari perhitungan di oktal. Yang pertama yaitu oktal ke biner. Itu caranya 6752 itu dijabarkan lagi. Untuk 2 itu 010, untuk 5-nya 101, 7-nya 111, dan 6-nya 101. Itu untuk oktal ke biner. Sedangkan untuk oktal ke heksa itu sama seperti ini, dijabarkan kemudian dihitung. Nah, untuk perhitungannya ini 101 jadi hasilnya 10, 110 hasilnya 14, 1101 hasilnya 13. Jadi untuk yang 13 kita kasih huruf abjad D, 14 kemudian 10-nya A. Jadi jawabannya DEA pangkat 16. Nah, kemudian untuk perhitungan heksa. Untuk yang kita cari yang pertama yaitu heksa ke desimal. Nah, caranya ini kan soalnya FBACD 99. Nah, untuk yang cari ke desimal ini itu setiap angka dipangkatin. Misalnya kalau ini 16 pangkat 0 dikali 9, 16 pangkat 1 dikali 9, 16 pangkat 2 dikali 9, 16 pangkat 3 dikali 12, dan seterusnya. Untuk hasilnya 16 ini, dan ini kemudian dijumlah jadi hasilnya 263, 900, 569. Untuk selanjutnya yaitu heksa ke biner. Nah, heksa ke biner ini sama, kita jabarin dulu. F-nya itu ganti 15, B-nya 11, A-nya 10, C-nya 12, D-nya 13, 9-nya tetap. Untuk yang 9 itu binernya 1001. Sama untuk yang 13 itu 1101 dan seterusnya. Nanti hasilnya dibaca dari depan yaitu 111, 101, dan seterusnya. Kemudian untuk heksa ke oktal. Untuk heksa ke oktal ini sama seperti ini, tapi kita ambil 3 digit. Jadi kalau 001 itu kan 1, 011 itu 3, 110 itu 6, dan seterusnya. Nah, jadi untuk jawabannya yaitu kita panggil dari depan 175, 654, 6631. Untuk selanjutnya yaitu kita cari konversi BCD. Nah, untuk soalnya 93847 ini, kemudian kita cari BCD ke biner. Nah, ini caranya 7 ini dikonversikan ke biner jadinya 0111, kemudian yang 4 dikonversikan ke biner jadi 0100, dan seterusnya. Nanti bacanya jadi depan yaitu jawabannya 1001, 001, 1000, dan seterusnya. Kemudian BCD ke oktal. BCD ke oktal ini dibagi 8 sampai hasilnya 0.
seperti ini. Jadi untuk jawabannya kita baca dari bawah ke atas, yaitu 267 pangkat 8. Untuk yang BCD ke heksa, BCD ke heksa itu sama dibagi 8, dibagi 8. Jawabannya jadinya 16. 14 ini diganti abjad E 97, jadi 16E97. Nanti tabelnya akan seperti ini. Yang soal kedua yaitu kode ASCII untuk nama lengkap saya. Ini saya tulis Nisa Rizika Amalia. Untuk N kita kasih huruf besar yaitu 78. Untuk binernya 01001101. Ini I kecil 105 dan kayak gini kodenya. Untuk spasi itu 32, binernya 00100000. Dan untuk nama risikanya itu R-nya R besar 82 0101 dan seterusnya. Kemudian spasi 32 001000. Dan untuk nama yang terakhir yaitu Amalia, A-nya besar yaitu 65 01 000001 dan seterusnya. Ya, terima kasih. Modul selanjutnya yaitu modul 4, aritmatika biner. Nama praktikumnya yaitu arsitektur teknologi informasi. Nama saya Nisa Rizika Amalia, NIM saya 19 14 31 10 61. Langsung aja untuk soal yang pertama yaitu aritmatika penjumlahan biner. Aritmatika penjumlahan biner. Nah, ini soalnya. Untuk yang A 0001 0010. Nah, ini kalau dijumlah itu totalnya itu jadinya 18. Sebelumnya saya penjelasan dulu, kalau 0 ditambah 0 itu sama dengan 0. Untuk 1 ditambah 1 itu sama dengan 0, tapi nanti dipinjam depannya, disisipkan 1. Untuk yang sedangkan untuk hasil penjumlahan 1, misal kalau 0 ditambah 1 itu hasilnya 1, dan 1 ditambah 0 itu hasilnya juga tetap 1. Langsung aja untuk 00 ini satunya turun. Untuk 1 ditambah 1 itu sama dengan 0, seperti ini. Kemudian 18 ditambah 17 itu 35. Soal yang B yaitu 0001 1010 itu hasilnya 27, kemudian 0000 0011 itu hasilnya 3. Kemudian kita jumlah langsung. Untuk 1 ditambah 0 itu sama dengan 1. 1 tambah 0 1, 0 ditambah 0 itu 1. Kemudian langsung aja untuk 27 ditambah 3 sama dengan 30. Soal penjumlahan C 1100 1001 itu hasilnya 201. Kemudian 0110 1001 hasilnya 41. Langsung aja dijumlah, 1 tambah 0 itu 1. Langsung. Kemudian 201 ditambah 41 jadi hasilnya 242. Nah, ini merupakan penjelasan dari aritmatika biner penjumlahan.
Untuk yang selanjutnya yaitu aritmatika biner pengurangan. Soalnya seperti ini. Sebelum itu saya jelaskan untuk 0 dikurangi 0 itu sama dengan 0, dan 1 dikurangi 1 itu sama dengan 0. Sedangkan berbeda untuk hasil pengurangan 1. Misal contohnya 1 kurangi 0 sama dengan 1. Dan 0 dikurangi 1, 1, tapi nanti pinjam depannya 1. Langsung aja untuk soal yang pengurangan A, yaitu soalnya 001, 0001, 0111, hasilnya yaitu 23. Untuk 0000, 0101 hasilnya 5, dan dikurangi seperti ini. Kalau 1 dikurangi 0 hasilnya 1. 1 dikurangi 1 hasilnya 0. 1 dikurangi 0 hasilnya 1, dan selanjutnya untuk 23 dikurangi 5 yaitu 18. Soalnya yang B seperti ini, hasilnya 128. Yang bawah soalnya hasilnya 1 dikurangi seperti ini, 128 dikurangi 1 yaitu hasilnya 127. Soal yang C yaitu 101 dan bla bla bla, hasilnya 170. Untuk 01010101 hasilnya 85. Nah, 170 dikurangi 85 yaitu 85. Ini merupakan penjelasan soal aritmatika biner yang pengurangan. Untuk yang selanjutnya yaitu perkalian. Untuk sebelumnya saya akan jelaskan dulu untuk perkalian, yaitu bila mana digit awal ke 1 itu 0, maka hasilnya tetap 0. Dan untuk digit awal kalau misal 1 itu hasilnya 1. Namun jika hasil perkalian 1 kali 0 itu sama dengan 1, nanti pinjam sama dengan 0. Langsung aja kita coba ke perhitungannya. Untuk 0001, 0011 hasilnya 19, dan yang bawahnya hasilnya 14. Perkalian hasilnya seperti ini, 0 dikali 1, 0, 0 dikali 1, 0, dan bla bla bla. Selanjutnya untuk 19 dikali 14 sendiri yaitu 266. Ini yang soal A. Untuk soal B nya yaitu 0101, 0101 itu 85 hasilnya, dan yang bawahnya yaitu hasilnya 51. Jika dikalikan hasilnya seperti ini. Nah, ini merupakan penjelasan aritmatika biner yang perkalian. Untuk yang selanjutnya yaitu aritmatika biner pembagian. Untuk yang pembagian, penjelasannya yaitu kalau kolom ke-1 atau ke-2 apabila 0, maka hasil baginya itu tetap 0. Untuk kolom ke-1 atau ke-2 hasilnya 1, apabila 1, maka itu hasilnya akan tetap 1. Langsung aja kita coba untuk yang soal A. Untuk soal A ini 0011, 0011 hasilnya 51, dan yang bawahnya ini hasilnya 3. Untuk pembagiannya seperti ini hasilnya, dan 51 dibagi 3 itu hasilnya 17,6. Untuk soal B, langsung aja, ini hasilnya 170, dan yang bawahnya itu hasilnya 15. Hasil pembagian kedua soal ini yaitu seperti ini, dan 170 dibagi 15 itu hasilnya jadi
111,3. Nah, ini penjelasan tentang aritmatika biner yang pembagian. Terima kasih. Modul 5 data text. Yaitu yang pertama kita akan melihat format file dengan cara kita search di Google, exit it, kemudian kalian klik. Nah, buka file. Oh ya, sebelumnya kalian siapkan file yang tipenya Word, PDF, kemudian JPG, TXT. Nah, kita coba masukkan untuk yang file PDF. Untuk yang awalnya seperti ini, kemudian akhir dari filenya itu seperti ini. Ini untuk yang PDF, terus kemudian kita coba yang formatnya JPG. Nah, ini format untuk JPG, awalnya FF, kemudian akhirnya ini di 9. Ini yang JPG. Dan kita coba lagi untuk yang file formatnya TXT. Nah, ini awalnya 4F. Untuk yang akhir filenya yaitu OA. Seperti ini untuk mengetahui format file. Kemudian kita cari tahu untuk cara mengenali file extension. Pertama-tama juga sama, siapkan file yang udah di tipenya udah beda. Kemudian kalian klik di Google File XT, pilih unggah. Kemudian pilih file yang akan di file extensionnya. Saya coba untuk yang tipenya yaitu Microsoft Word. Nah, seperti ini. Tunggu. Nah, ini merupakan hasil dari file biner, nama file, jenis file, ukuran. Ini untuk file yang Microsoft Word. Kita coba file lain. Kita coba yang PDF, format PDF. Nah, untuk yang PDF seperti ini. Nanti jenis file adalah format table Adobe, nama file, jenis file, dan lain-lain. Kita coba untuk yang file formatnya JPG. Ini contohnya. Nah, nanti akan keluar nama file dan udah. Terima kasih. Modul 6 data image. Kita akan melakukan cara melihat komposisi warna pixel. Untuk yang pertama, kalian search di Google Ginifab. Kemudian pilih file yang akan diupload. Tunggu hingga foto akan muncul di sini. Nah, fotonya sudah muncul. Kita tinggal geser kursornya untuk melihat kalau di sebuah foto ini.
Misal sekarang ini contohnya pola betanya 32, X-nya 295, Y-nya 60, kemudian HEX-nya hashtag 3A, 3E, 30, RGB-nya 586248, YK-nya 602376. Seperti itu. Yang kemudian yaitu cara memproses forensik foto. Tinggal search di Google foto forensik. Sebelumnya yaitu foto kalian edit dulu, tinggal nambah apa gitu diedit. Kembali lagi, pilih file yang udah editan tadi. Klik unggah data, nanti akan muncul foto yang diunggah tadi. Seperti ini. Nah, ini foto yang sudah terupload dan dengan hasil editan yang tadi, dan ini foto yang seperti ini. Terima kasih. Modul ketujuh yaitu Logic Gates atau gerbang logika. Sebelumnya nama saya Nisa Rizika Amalia, NIM saya 1914311061, dan ini praktikum arsitektur teknologi informasi. Untuk yang pertama yaitu kita langsung aja untuk mempraktekkan. Caranya yaitu kalian cari di Google Akademo, nanti akan muncul. Klik yang pertama, kemudian scroll, nah nanti udah keluar muncul seperti ini. Langsung aja kita coba, yaitu kita inputkan dua inputan untuk A dan B. Langsung aja untuk A dan B. Kemudian untuk yang pertama kita coba gerbang logika N. Nah, kalian tinggal dari sebelumnya. Nah, kalian tinggal klik di sini, klik N, kemudian add node. Nah, nanti akan muncul. Kita coba yang N dulu sama outputnya. Kita sambungin. Nah, di tabel untuk inputan ini yang A dan ini yang B. Kalau 0, 0, nanti outputnya akan 0. Dan misal kalau 1, ini kasih saya on in, jadi 1, 0, outputnya tetap 1. Kita coba untuk outputnya biar bisa menyala. Jadi kita coba on kan semua dari A, input A sama B. Nah, kalau ini A ini 1, B nya 1, outputnya nanti keluarnya 1. Ini untuk gerbang logika N. Yang selanjutnya kita coba untuk gerbang logika OR. Klik di sini, pilih OR, add node, kemudian kita sambung satu sama lain. Nah, ini untuk tabel kebenaran Untuk tabel kebenarannya itu kalau A0, B0, hasilnya outputnya itu bakalan 0. Kalau
yang ini 1, kemudian yang B-nya 0, hasil outputnya itu 1, jadi dia nyala untuk yang gerbang OR. Kalau misal yang ini 0, ini 1, nah output hasilnya yaitu 1. Kalau nyalain dua-duanya, hasilnya juga tetap 1. Ini untuk gerbang OR. Kemudian kita coba untuk gerbang XOR atau XOR. Pilih XOR, kemudian add node. Kita sambungin satu sama lain. Nah, untuk tabel kebenarannya, jika A 0, B 0, outputnya akan 0. Kemudian jika A saya nyalain on, B-nya off atau 0, hasil outputnya itu 1 untuk gerbang XOR. Kemudian kalau misal saya nyalain dua-duanya, nanti hasil outputnya itu 0, hasilnya nggak ada, jadi nggak nyala, outputnya 0. Itu untuk gerbang XOR atau XOR. Dan kemudian gerbang selanjutnya yaitu kita coba untuk gerbang NAND atau NAND. Klik add node. Sebelumnya kita offin dulu untuk inputannya, kemudian kita sambung satu sama lain. Nah, ini udah keluar untuk gerbang N. Jika inputnya 0, A sama B 0, itu maka hasil outputnya yaitu 1. Misal kalau inputnya A 1, B-nya 0, hasilnya juga 1. Misal kalau dinyalain dua-duanya, A1, B1, hasilnya yaitu 0, nggak nyala untuk inputnya. Ini untuk gerbang NAND atau NAND. Gerbang selanjutnya yaitu kita coba untuk gerbang NOR atau NOR. Add node. Nah, untuk yang NOR kita sambungin dulu satu sama lain. Nah, untuk NOR atau NOR, jika inputnya 0, inputnya 0, maka hasil outputnya itu 1. Jika A1, B0, hasil outputnya itu 0. Jika A1, B1, hasilnya itu juga 0 outputnya. Ini untuk gerbang NOR atau NOR. Kita coba untuk gerbang selanjutnya yaitu gerbang XNOR atau enggak ada ya. Kita coba gerbang NOT. Untuk NOT kita coba, kemudian sambungin satu sama lain. Untuk yang NOT itu satu inputan aja. Jadi misal kalau inputnya 0, itu hasilnya 1. Kalau misal inputnya 1, itu hasilnya 0 untuk yang gerbang NOT. Sampai sini dipahami. Terima kasih. Modul selanjutnya yaitu modul 8, Expanded Truth Tables atau tabel kebenaran. Sebelumnya nama saya Nisa Rizika Amalia.
NIM saya 19 14 31 10 61. Ya, ini praktikum arsitektur teknologi informasi. Langsung aja kita bahas untuk tabel kebenaran di halaman 60. Kalian bisa langsung cari di Google akademo.org ini, dan saya sudah siapkan untuk tabel kebenaran yang akan kita bahas. Langsung aja kita coba tabel kebenaran 3 inputan dengan gerbang N. Langsung aja kita input 2 lagi. Untuk gerbang logikanya N itu 2. Kita sambung satu sama lain. Nah, kita cocokkan di tabel kebenaran. Jika input dari nomor 1, 2, 3, 0, maka output yang akan dihasilkan yaitu 0. Jika kita coba untuk yang ini, jika input 1 itu 0, input 2 nya 1, kemudian input 3 nya 0, itu hasilnya tetap 0. Kita coba untuk yang kita coba untuk nyalakan outputnya atau hasilnya akan 1, yaitu kita on-kan semua. Jadi tabel 1, 2, 3 itu inputnya 1, jadi nanti keluar hasil outputnya yaitu 0. Ini untuk gerbang N, 3 inputan. Kita coba untuk yang selanjutnya. Bentar. Kita coba selanjutnya, yaitu 4 inputan gerbang N. Kita input 3 lagi. Dan untuk gerbang logika N-nya itu 3. Kita sambung jaringannya. Kemudian kita cocokkan di tabel ini. Kalau input 1, 2, 3, 4 ini 0, maka hasil outputnya nanti 0. Jika inputnya 1, 0 dan 2, 3, 4 nya 1, kita coba 2 nya 1, 3, 1, 4 nya 1, maka hasil output yang dikeluarkan yaitu 0. Dan untuk misal 1, input 1 kita isi 1, input 2 1, 3 1, 4 1, nanti hasilnya output yang dikeluarin itu hasilnya 1 atau dia akan menyala seperti ini. Ini untuk gerbang N, 4 inputan. Selanjutnya yaitu gerbang N dengan 5 inputan. Sama seperti tadi, kita tambah 4 lagi. Empat, 5. Udah nggak cukup. Input 5, kemudian N-nya, gerbang N-nya itu kita tambahin 4.
kita sambung satu sama lain. Kemudian kita cocokkan di tabel kebenaran yang sudah saya buat. Nah, ini misal untuk input 1, 2, 3, 4, 5 ini inputnya 0, nanti hasil output yang dikeluarin yaitu 0. Jika input yang ketiga saya kasih 1, maka hasil outputnya tetap 0. Untuk inputan 1, 2, 3, 4, 5 ini saya kasih nilai 1 dan yang kelima itu 0. Nanti hasil output keluarnya itu tetap 0. Jika kita nyalain semua atau input 1, 2, 3, 4, 5 ini nilainya 1, maka hasil output yang dikeluarin itu 1. Ini untuk gerbang N dengan 5 inputan. Kita coba yang selanjutnya, yaitu gerbang OR dengan 3 inputan. 3 inputan, kita tambah 2 lagi. Nah, ini untuk gerbangnya kita ganti untuk gerbang OR. Kita sambung satu sama lain. Maaf, salah. Gerbangnya OR. Nah, seperti ini kita cek dulu di tabel kebenaran yang sudah saya buat. Jika input 1 sama 2 0 dan 3-nya saya kasih on kan, kasih 1, maka hasil output yang dikeluarkan nanti akan hasilnya 1 atau dia akan nyala. Kalau misal yang 2 ini tetap 0 dan yang pertama dan ketiga ini 1, nah hasil output yang dikeluarin itu bakal 1 atau dia akan nyala. Ini untuk gerbang logika OR dengan 3 inputan. Untuk yang selanjutnya yaitu kita coba untuk gerbang logika OR dengan 4 inputan. OR dengan 4 inputan. Nah, ini untuk gerbang logikanya. Kita coba cocokkan di tabel berikut ini. Jika tabel 1, 2, 3 ini 0 dan yang keempat ini saya nyalakan jadi 1,
maka hasil output yang dikeluarkan itu 1. Dan untuk yang selanjutnya itu juga 1 semua jika salah satu dinyalakan, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita langsung aja coba OR dengan 5 inputan. Kita tambahkan 5 inputan. Untuk gerbang logikanya OR itu kita perlu 4. Kita sambung. Nah, kita coba langsung aja cek di tabel kebenaran. Untuk output inputnya 1, 2, 3, 4, 5 itu 0, maka output yang dikeluarkan itu 0. Jika saya coba di inputnya 0, input pertama 0, dan input yang keempat 0, yang lainnya tetap 1, maka hasil yang dikeluarin yaitu 1. Hasil outputnya yang dikeluarin dari 0, 1, 1, 0, 1 itu hasilnya 1 untuk gerbang OR dengan 5 inputan. Untuk yang selanjutnya yaitu kita masuk di gerbang XOR atau XOR dengan 3 inputan. Kita coba. XOR. Kita sambung satu sama lain. Kita cocokkan di tabel yang udah saya buat. Jika 1, 0, 2, 0, dan 3-nya 1, maka hasil output yang dikeluarkan itu adalah 1. Kemudian jika input pertama 0 dan input kedua dan ketiga 1, hasil output yang dikeluarkan dari gerbang XOR itu adalah 0. Ini untuk gerbang XOR atau XOR dengan 3 inputan. Kita coba untuk gerbang XOR 4 inputan. Gerbang 3 gerbang XOR kita sambungkan dengan inputan. Dan kita cek di tabelnya. Kita coba yang 1, 2, 3-nya ini 0, dan yang terakhir input keempat itu kita isi 1, maka hasil output yang dikeluarkan adalah 1. Dan untuk kita coba yang lain, nomor input 1 dan 2 0, 3 dan 4 kita nyalain 1, maka hasil output yang dikeluarkan oleh gerbang XOR atau XOR adalah 0.
kita coba yang selanjutnya. Untuk gerbang XOR dengan 5 inputan. XOR 2 dapat. Nah, ini 4 gerbang XOR kita sambung satu sama lain dengan inputan kita coba cek di tabel kebenaran yang sudah dibuat. Nah, ini kita coba untuk yang pertama, yaitu untuk 1, 2, 3, 4 itu tetap 0, dan yang input kelima kita isi 1, maka hasil yang dikeluarin adalah 1. Kita coba yang ini. Untuk yang 1, 2, 5 itu inputnya 0, dan yang 3, 4 itu inputannya 1. Maka hasil yang dikeluarkan oleh gerbang XOR adalah 0, dan seterusnya. Lanjut, untuk selanjutnya yaitu kita coba gerbang NAND dengan 3 inputan. NAND. Termasuk input gerbang NAND. Kita coba cek di tabel kebenaran. Jika input 1, 2, 3-nya 0, maka hasil output yang dikeluarkan oleh gerbang NAND adalah 1. Dan kita coba untuk yang ini, 1 dan 2, 0, yang ketiga itu 1. Maka hasil output yang dikeluarkan oleh gerbang NAND itu 0. Kita coba untuk yang selanjutnya, yaitu dengan 4 inputan. 4 inputan gerbang NOR. Gerbang NAND. Kita cek tabelnya, ini udah outputnya udah keluar. Jadi untuk inputan 1, 2, 3, 4 itu 0, maka hasil output yang dikeluarkan oleh gerbang NAND itu 1. Dan kita coba untuk ini, hasil yang ini, ke input 1 dan 2 0, input 3 dan 4 itu 1. Jadi output yang dikeluarkan adalah 1. Untuk selanjutnya yaitu gerbang NAND dengan 5 inputan.
kita cocokkan di tabel. Ini udah kelihatan untuk input 1, 2, 3, 4, 5 itu 0 nilainya, maka hasil output yang dikeluarkan itu 1. Untuk yang selanjutnya yaitu kita coba gerbang NOR. Gerbang NOR dengan 3 inputan. Seperti ini kita cocokkan di tabel kebenaran. Kita langsung aja coba jika kita input yang nomor 1 ini, inputan 1 kita masukkan 1, maka hasil output yang dikeluarkan itu 1. Langsung aja kita coba yang selanjutnya yaitu gerbang NOR dengan 4 inputan. Kita tambah. Ke sini. Nah, seperti ini kita cocokkan di tabel kebenaran yang udah dibuat dengan 4 inputan. Untuk input pertama, kedua, ketiga, keempat ini 0, maka hasil output yang dikeluarkan itu 1. Untuk yang selanjutnya yaitu gerbang NOR dengan 5 inputan. Kita tambah. Nah, kita cocokkan di tabel. Kita isi yang input 4, kita isi 1, maka hasil output yang dikeluarkan yaitu 1. Untuk gerbang selanjutnya yaitu gerbang yang terakhir, gerbang XNOR. XNOR kita coba di sini. Untuk yang XNOR 3 inputan, kita kasih input 3. Dengan 2 XNOR. Kita cari gerbang XNOR.
XNOR-nya itu 2, kita kasih bolamnya di sini. Seperti ini, kita lihat tabelnya. Jika E1 dan 2 0, yang ketiga 1, maka hasil output yang dikeluarkan yaitu 1. Ini untuk gerbang XNOR 3 inputan. Kita coba untuk yang 4 inputan. Kita tinggal tambah dan tambah satu lagi untuk gerbang XNOR-nya. Start dengan kita cocokkan di tabel kebenaran. Untuk inputan 1, 2, 3, 4 itu 0 nilainya, maka hasil output yang dikeluarkan yaitu 1. Kita coba untuk yang 5 inputan. Kita tinggal tambah input. Nah, kita langsung lihat di tabel kebenarannya. Jika inputan 0 sama 1, 2, 3, 4, 5 itu 0, maka hasil yang dikeluarkan oleh outputan yaitu 0. Ya, terima kasih. Modul selanjutnya yaitu modul 9, rangkaian kombinasional. Sebelumnya nama saya Nisa Rizika Amalia, NIM saya 1914311061. Ini yaitu praktikum dari arsitektur komputer teknologi informasi. Langsung aja untuk yang contoh 9.2, kita lihat dulu. Untuk ini tabel 9.2. Untuk gambarnya udah saya gambar dulu, udah saya buat dulu. Ini X1, inputan X-nya ada X1 dan X2, gerbang N, OR-nya itu 2. Langsung aja kita cocokkan. Untuk jika
jika inputan 0 sama 0, maka hasil yang dikeluarkan adalah 0. Jika X1 0, X2 nya 1, maka hasil yang dikeluarkan adalah 1. Mohon maaf, ini salah. Jadi ini hasilnya yaitu 1. Jika kalau misal X1 dan X2 sama-sama dikasih inputan 1, maka hasil output yang dikeluarkan yaitu 1. Untuk yang selanjutnya yaitu 9.3 dengan 2 inputan. Di sini saya udah coba ininya, ada gerbang AND, OR, NAND, NAND-nya 1, XOR, dan NOR. Langsung aja kita inputkan nilai X-nya. Jika nilai X 1 dan X2 0, maka hasil output yang dikeluarkan adalah 0. Jika hasil misal untuk yang X1 kasih 1, maka hasil output yang dikeluarkan adalah 0. Jika dua-duanya saya kasih untuk X1 dan X2 nilainya 1, maka hasil output yang dikeluarkan oleh gerbang melalui gerbang AND dan OR, AND dan XOR itu yaitu 1. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ini dengan 10 inputan. Untuk tabelnya seperti ini. 10 inputan, gerbang NAND ada 5, gerbang SOR ada 3, kemudian untuk hasil outputnya yaitu NOR. Nah, kita langsung coba praktekkan. Kita ambil contoh yang pertama yaitu di tabel ke-7. Untuk inputan yang lainnya itu 0 dan yang 9 dan 10 itu 1, maka hasilnya nanti akan menyala atau hasilnya nanti 1. Kita coba untuk yang 9 dan 10. Nah, maka hasil output yang dikeluarkan dari gerbang-gerbang berikut ini itu hasilnya 1. Kita coba lagi. Random aja. Ini untuk gerbang keduanya itu 1, 5. Yang input 5 itu 1 dan yang 10 1. Jadi yang 1 itu 2, 5 sama 10. Kita matikan dulu. Ini 2-nya nyala. 5. Maka hasil yang output yang dikeluarkan itu 0. Kita coba cek. Nah, hasil yang keluar di tabel yaitu 0. Kita coba lagi random ini. Yang nyala itu 1, 4, 5, 6, 10. 1, 4, 5, 6, 10. Kita matikan. 1, 4, 5, 6, dan 10. Hasil output yang dikeluarkan yaitu 1 atau dia akan nyala seperti ini. Langsung aja untuk yang terakhir ini kita isi semua dari
input 1 sampai 10 kita nyalakan semua on. Nah, untuk hasil outputnya adalah 1. Kita cek. Nah, untuk di tabel hasil inputan X1 sampai X11, maka hasil output yang dikeluarkan adalah 1, seperti ini. Terima kasih. Untuk modul yang terakhir, yaitu modul ke-10, babnya mengenai rangkaian kondisional yang kedua. Nama saya Nisa Rizika Amalia, NIM-nya 1914311061, dan ini merupakan praktikum arsitektur teknologi informasi. Langsung aja untuk bab 10. Kita lihat untuk tabelnya, yaitu ini. Nah, ini merupakan tabel kebenaran langsung aja. Untuk inputnya kita tambahkan 3, kemudian gerbang logika NAND kita tambahkan, dan gerbang logika AND 3 inputan kita juga tambahkan, gerbang logika NOR, dan yang terakhir gerbang logika XOR atau XOR. Untuk yang pertama, input pertama gabung ke M, ke NAND, kemudian ini gabung ke N, untuk yang NAND ini ke XOR dan N ini ke NOR, ini juga ke NOR, kemudian NOR ke XOR, untuk yang XOR ke output. Langsung aja kita coba praktekkan di tabel kebenaran. X1 nya 0, X2 nya 0, dan X3 nya 1, maka hasil output yang akan keluar yaitu 1. Kita coba nyalakan semua. Nah, untuk X1, X2, dan X3 nya 1 maksud saya, maka hasil output yang akan dikeluarkan yaitu 0. Lanjut untuk yang kedua. Inputannya tetap 3. Gerbang logikanya itu N,
dan XOR atau XOR. Untuk yang pertama kita sambung di AND, ini juga ini ke OR, kemudian ini ke salah ini ke untuk OR yang ini. Dan untuk yang gerbang OR ini ke XOR, gerbang AND juga, kemudian yang XOR ke output 0. Langsung aja kita praktekkan di tabel kebenaran. Untuk X1 dan X2 nya 0, kita coba untuk X3 nya kita nyalakan, maka hasil output yang akan keluar yaitu 1. Contoh selanjutnya yaitu jika X1 dan X2 1, untuk X3 nya 0, X2 dan X1 nya 1, maka hasil output yang akan dikeluarkan yaitu 0. Maaf, ini salah lebih. Ini hasilnya 0. Kalau kita nyalakan semua, maka hasil output yang akan dikeluarkan adalah 0. Terima kasih.